Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian? Kembali lagi bersama channel Bagong John, yang mana pada kesempatan kali ini akan melanjutkan sequel pertama tragedi yang terjadi di Rumania, di mana setelah iblis falak terkurung di neraka, ternyata tanpa sepengetahuan Suster Irene, dia meninggalkan tanda kebangkitan di salah satu pelayan Bapa yang tak lain adalah Maurice di waktu tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja basahi tenggorokan, nyalakan casnya, santai sejenak, dan inilah di awal film. Kita akan diperlihatkan kejadian sekitar tahun 1956 di sebuah gereja yang bernama Tarascon di Prancis. Ketika itu terlihat seorang pastor bersama anak altar yang bernama Jack yang sedang mempersiapkan keperluan misa. Kemudian setelah acara tersebut selesai, Jack diminta untuk menyimpan kembali Wayne di salah satu ruangan di gereja tersebut, karena Wayne diyakini merupakan darah murni dari Yesus. Body of Christ. Amen. Akan tetapi setelah Jack masuk ke dalam salah satu ruangan tersebut, dia merasakan ada sesuatu yang sedang memperhatikan dirinya dari arah kegelapan. Saat dia berbalik, tiba-tiba botol wine tersebut pecah dengan sendirinya. Sontak hal tersebut membuat Jack ketakutan dan berlari menemui sang pastor. Kemudian Jack memberitahukan bahwa ada orang lain di dalam gudang tersebut selain mereka berdua, sehingga mereka langsung mengecek ruangan tersebut, namun tidak ada orang lain di dalam sana. Whoever you are, whatever you hear. Sampai titik di mana sang pastor melihat air dalam sebuah wadah tiba-tiba mengering dengan sangat cepat. Seketika itu, dari kegelapan terdengar suara yang menyeramkan, disertai seretan dan terangkatnya sang pastor, kemudian ia tewas terbakar. Singkat cerita, kejadian tersebut akhirnya berlalu. Kita akan kembali diperlihatkan Suster Irene pada film sebelumnya yang tengah hidup damai menjadi seorang biarawati di sebuah gereja dengan seorang teman baru yang bernama Suster Debra. Yang mana sosok Suster Debra ini merupakan seorang suster yang terkenal barbar, bahkan sering menyusahkan. Di ruangan lain dalam gereja tersebut tengah diadakan pertemuan yang membicarakan tentang kejadian di sebuah gereja tua Santa Carta, yang tak lain itu adalah tragedi penyegelan iblis falak yang dilakukan oleh Suster Irene. A vial which contained too much for her, and she went mad. Vatican had to lock her up. Akan tetapi mereka semua tidak mengetahui jika sosok si penyegel tak lain adalah Suster Irene, yang kali ini menjadi biarawati di gereja tersebut. Kemudian alur berpindah di sebuah asrama yang berada di Paris. Kita akan kembali diperkenalkan kepada sosok gadis muda cantik bernama Sophie dan 3 orang siswa jahil yang tengah mengerjai kepala asrama yang bernama Madame Lauren. Sementara sosok Maurice di film sebelumnya, di film kali ini dia menjadi tukang kebun di asrama tersebut dan berteman dekat dengan Sophie yang ternyata merupakan anak salah satu pengajar di asrama tersebut. Bahkan Maurice sesekali membantu Sophie ketika ia mendapat perlakuan jahil dari 3 temannya. It's a friendship bracelet. Treat everyone with kindness and respect. Pada saat itu di sebuah gereja terlihat seorang anak pengantar barang tengah masuk ke dalam sebuah ruangan dan meletakkan barang di atas sebuah rak. Akan tetapi ketika itu dia dikejutkan dengan suara aneh di sudut ruangan, yang ternyata dia adalah Maurice yang tengah dalam keadaan setengah sadar. Namun dari balik kegelapan tiba-tiba saja falak muncul, kemudian menghabisi anak si pengantar barang tersebut.
Kemudian kita akan kembali kepada Suster Irene yang ketika itu tengah berada di sebuah lorong, mendapati Maurice yang tengah berdiri tertunduk ke arah dirinya. Namun saat Suster Irene mencoba untuk mendekat, tiba-tiba Save me, sister. ternyata Suster Irene terbangun dari tidur lelapnya. Di hari berikutnya, di gereja tempat Suster Irene berada kedatangan tamu, yang tak lain dia adalah petinggi Vatikan, di mana petinggi tersebut mempertanyakan tentang kabar terbunuhnya beberapa pastor dan pelayan Bapa secara misterius. Untuk itu, sang petinggi meminta Suster Irene untuk kembali menyelidiki peristiwa itu, karena hanya dia yang mempunyai kelebihan mistis tersebut. To investigate. Di sini Suster Irene langsung menolak permintaan tersebut karena dia beranggapan bahwa tragedi yang terjadi sebelumnya merupakan sebuah keberuntungan atas dirinya. Mendengar jawaban Suster Irene, sang petinggi kemudian membujuk dirinya, hingga akhirnya Suster Irene menerima permintaan tersebut dengan melihat flashback kejadian yang terjadi di gereja Rumania. Akan tetapi, saat di dalam kereta, Suster Irene dikejutkan dengan kehadiran Suster Debra, yang ternyata dia diam-diam membuntuti Suster Irene. Di sini, Suster Debra menjelaskan bahwa dia hanya ingin melihat keajaiban Tuhan melalui Suster Irene, agar iman Suster Debra kembali kuat untuk percaya terhadap Tuhan. Karena sebelumnya, dia masih belum bisa percaya dengan cerita para biara yang mengatakan bahwa keyakinan iman seseorang mampu mengubah menjadi darah Kristus. Mendengar pengakuan tersebut, di sini Suster Irene mengatakan bahwa saat ini Suster Debra belum siap melihat keajaiban Tuhan, karena menurut pengalaman yang dia lalui, seorang biara yang jauh berpengetahuan dan memiliki ilmu di atasnya seketika itu harus tewas di tangan iblis falak saat mencoba untuk menyegel dirinya. Akan tetapi, karena sudah watak yang ngeyel dan keras kepala, akhirnya Suster Debra tetap kokoh untuk mengikut bersama Suster Irene. Di sisi lain, di jam pulang sekolah, Maurice datang di kelas Sophie, yang di sana ia bertemu dengan ibunya yang meminta Maurice untuk memperbaiki sebuah almari yang rusak. Sementara Sophie sendiri sudah berada di luar kelas yang mulai dikerjai oleh 3 temannya. Akan tetapi kali ini mereka berniat untuk menjebak Sophie di sebuah kopel atau ruangan terlarang di asrama tersebut. Sophie yang seolah sudah terbiasa akhirnya menuruti keinginan 3 temannya yang mengatakan bahwa mereka mempunyai sebuah permainan, yaitu pemanggilan iblis. Singkat cerita, mereka berempat akhirnya diam-diam masuk ke ruangan terlarang tersebut dan mengarahkan Sophie untuk berdiri di sebuah kaca patri, kemudian menatap mata replika gambar kambing. Karena pancaran sinar matahari yang mulai masuk, lama-kelamaan dari replika tersebut terpancar sinar merah yang membuat suasana sedikit menakutkan. Lantas, Sophie yang mencoba untuk berlari keluar, 3 anak jahil tersebut justru mengunci dirinya di dalam ruangan. Beruntung, ketika itu Maurice datang kemudian menyelamatkan dirinya. Di tempat lain, ternyata Suster Irene bersama Suster Debra telah sampai di gereja Terasco di Prancis, tempat di mana kejadian tewasnya pastor di awal film. Tanpa buang-buang waktu, mereka berdua kemudian masuk ke dalam gereja itu. Kemudian penglihatan batin Suster Irene langsung terbuka. Akan tetapi hal itu langsung hilang tatkala mendengar penjelasan dari salah satu biara di gereja itu. Sister? Biara itu mengatakan bahwa ada saksi mata saat kejadian tewasnya sang pastor, yang tak lain dia adalah seorang anak altar bernama Jack dan seorang laki-laki dewasa penjaga kebun. Akan tetapi dia menghilang saat kejadian itu. Tak beberapa lama setelah Suster Irene keluar dari gereja, dia akhirnya bertemu dengan Maurice untuk pertama kali di film ini. Kemudian mereka pun berbincang. Di sini Suster Irene memberikan sekepok biji buah tomat kepada Maurice
karena dia mendengar bahwa ia berkeinginan menciptakan sebuah kebun tomat di gereja tersebut. It's nothing, just... Suatu ketika, saat Sophie memperhatikan Maurice dari balik jendela asrama, tiba-tiba saja Maurice berperilaku aneh. Bahkan tubuhnya terlihat seakan mematung. Tatkala ia mencoba menghalau beberapa ekor burung gagak yang mencoba untuk merusak kebun miliknya. Karena penasaran, Sophie berniat untuk menghampiri Maurice. Akan tetapi, dari arah ruangan kopel asrama, dia mendengar suara ibunya memanggil nama dirinya. Mom? Kemudian Sophie pun mulai berjalan ke arah ruangan tersebut. Akan tetapi sesampainya di sebuah lorong, ia justru bertemu dengan perwujudan iblis falak. Di sisi lain, Suster Irene yang hendak berjalan pulang, tiba-tiba ia bertemu dengan sosok Jack bersama teman-temannya. Di sini, Suster Irene langsung menanyakan perihal kejadian tewasnya sang pastor di gereja Teraskon. Akan tetapi, sosok Jack justru kabur dan pergi meninggalkan Suster Irene. Tidak mau tinggal diam, Suster Irene akhirnya mengejar Jack. Akan tetapi, dia tiba-tiba saja menghilang di balik sebuah lorong. Akan tetapi, dari lorong tersebut justru Suster Irene mendapati sebuah petunjuk, yang mana buku-buku yang terdapat di sebuah rak tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Kemudian berkombinasi membentuk sebuah sosok iblis falak yang kemudian di asrama. Kita kembali diperlihatkan kejanggalan yang dialami oleh Madame Lauren. Saat ia mengecek situasi asrama, ia justru dikejutkan dengan kehadiran Maurice yang telah berdiri tepat di depan pintu kopel. Maurice. Di saat yang bersamaan, Madame Lauren mendengar suara anaknya dari dalam kopel. Karena penasaran, Madame Lauren akhirnya memberanikan diri untuk melanggar peraturan yang dia buat agar tidak masuk ke dalam kopel. Perlahan, tak terlihat adanya kejanggalan. Namun, saat dia mulai masuk, tiba-tiba kembali kepada Suster Irene yang telah tersadar dari pingsannya, di mana ia mengatakan kepada Suster Debra bahwa ternyata iblis falak saat ini masih bergentayangan, dan dia meyakini bahwa sosok iblis falak merupakan dalang dari semua kejadian tewasnya pastor dan pelayan Bapa. Bahkan kejadian itu akan berpindah-pindah dari satu gereja ke gereja yang lain melalui perantara dari tubuh Maurice, di mana hal itu akan terus berulang-ulang sampai saat apa yang diinginkan oleh iblis falak terwujud. Untuk itu, iblis falak akan terus melindungi Maurice dan akan langsung menghabisi dirinya saat ia mendapatkan apa yang ia cari. Di sela pembicaraan, Suster Debra tiba-tiba menunjukkan sebuah kalung kepada Suster Irene, di mana kalung tersebut ia dapatkan dari Jack saat Suster Irene jatuh pingsan. Singkat cerita, Suster Irene dan Suster Debra membawa kalung tersebut kepada seorang ahli pustakawan guna memecahkan misteri simbol yang terdapat di kalung itu, karena Suster Irene sendiri belum mengetahui pasti tentang asal-muasal kalung dan simbol tersebut. I think I know what it wants. So, the demon is after St. Lucy, and it's been hunting the bloodline would be unthinkable. But in you, just as you use the blood of Christ. Di pagi hari, ibu dari Sophie mendapati ruangan terlarang kopel sudah terbuka, dan saat ia masuk, ia menemukan Madame Lauren dalam keadaan tewas mengenaskan. Setelah jasad Madame Lauren diambil alih kepolisian, sang ibu menanyakan tentang keberadaan anaknya kepada Maurice, yang terlihat menghilang sejak mengetahui bahwa Madame Lauren telah meninggal. Dan ternyata Sophie tengah bersembunyi di sebuah loteng karena dia merasakan bahwa suasana di dalam asrama saat ini sedang tidak beres. Ditambah kematian Madame Lauren di dalam kopel yang sebelumnya dia sangat melarang para siswa untuk masuk ke dalamnya. Something that doesn't feel right.
Di dalam arsip pustakawan, akhirnya Suster Irene menemukan jawaban dari simbol kalung yang dibelikan oleh Jack. Ternyata kalung tersebut adalah milik anak dari keturunan keluarga Saint Lucy. Di sini Suster Irene menyadari bahwa apa yang dicari oleh Valak berada di salah satu garis keturunan dari keluarga Saint Lucy. Dan sang pustakawan itu akhirnya mengatakan bahwa sosok iblis Valak dulunya adalah malaikat, akan tetapi kekuatan sucinya diambil kembali oleh Tuhan, di mana ternyata mata Saint Lucy tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar, dan jika jatuh di tangan iblis, maka kekuatan jahat dari iblis tersebut kemungkinan besar tidak akan bisa dikalahkan. Begitu pula sebaliknya, jika mata Saint Lucy itu didapatkan oleh orang baik, maka orang itu dengan mudah dapat mengalahkan iblis sekuat apapun, seperti halnya kejadian saat Suster Irene menyegel Valak di neraka. Kemudian sang pustakawan kembali memberitahukan bahwa saat ini mata Saint Lucy berada tak jauh dari keberadaan iblis Valak, dan tempat tersebut tak lain adalah sebuah asrama tempat di mana Sophie dan Maurice berada. Sedangkan di asrama ternyata Maurice tengah menikmati sebuah wine sembari berdansa bersama Ibu Sophie. Akan tetapi tiba-tiba di sini Maurice terjatuh dan didapati sebuah tanda salib terbalik tepat di belakang tengkuk lehernya. Dan tiba-tiba suasana saat itu mencekam saat iblis Valak menampakkan diri dari kegelapan. Maka dari itu mereka semua kabur meninggalkan ruangan tersebut. Beruntung ketika itu mereka langsung bertemu dengan Suster Irene dan Suster Debra yang telah sampai di asrama tersebut, yang langsung meminta Sophie dan sang ibu menjauh dari Maurice. No, Maurice, no, you need from them. It's inside of you. Karena iblis Valak hadir kembali melalui tubuh dari Maurice yang dirasuki sebagian jiwa Valak. Hal itu terjadi saat penyegelan di gereja Santa Carta di sequel yang pertama. Dan sesaat kemudian tubuh Maurice mampu dikuasai sepenuhnya oleh iblis Valak, di mana ia langsung menyerang Suster Irene. Bahkan dia ingin segera mengambil mata Saint Lucy. Akan tetapi di sini Suster Debra mampu menghentikan Maurice. Kemudian dia mengikatnya dengan sangat kuat. Hello, sister. I command you, leave this man. Sementara Sophie yang baru menyadari langsung memberitahu kepada Suster Irene bahwa mata Saint Lucy yang dia cari berada di dalam ruangan kopel tempat di mana dia dikerjai 3 temannya tempo hari. The goat. It's the devil. Lantas ia pun menunjukkan keberadaan titik mata Saint Lucy dengan meminta bantuan Suster Debra yang menyorot dari arah belakang menggunakan sebuah senter. Tepat di mata sebuah kaca patri berbentuk kambing, di mana sinar yang ditimbulkan oleh kaca itu mengarah ke sebuah lantai, tepat di mana mata Saint Lucy dikuburkan. Dan tanpa pikir panjang, di sini Suster Irene langsung menggali lantai tersebut. Di saat yang bersamaan, ternyata kaca patri yang berbentuk kambing tiba-tiba saja menghilang, disertai Maurice yang terlihat sudah terlepas dari ikatannya. Kemudian di dalam kamar 3 anak jahil, salah satu dari mereka terbangun karena mendengar suara langkah kaki di atas tempat tidur mereka. Ternyata hal yang sama juga dirasakan oleh Suster Debra. Maka dari itu dia mencoba untuk mengecek asal-muasal suara tersebut. Namun saat suara itu mulai jelas terdengar, tiba-tiba terlihat dengan jelas di hadapan Suster Debra, dia adalah sosok iblis yang menyerupai kambing. Dengan penuh rasa takut, Suster Debra kemudian berlari menuju kamar para siswa, yang ternyata di sana mereka justru mendapat serangan dari iblis tersebut.
Sementara di ruang kopel, Suster Irene berhasil menemukan mata Saint Lucy. Namun saat mereka hendak pergi, Maurice tiba-tiba sudah berdiri tepat di depan pintu keluar. Kemudian dia mulai mengambil paksa mata Saint Lucy dari tangan Suster Irene. Akan tetapi karena Suster Irene memiliki kekuatan murni Tuhan, ia selamat. Akan tetapi mata Saint Lucy terlepas dari tangannya. Beruntung ketika itu Sophie berhasil mengambil mata Saint Lucy tersebut dan pergi menjauh dari ruangan itu. Di sisi lain, iblis kambing terus mengejar Suster Debra dan anak-anak hingga akhirnya mereka terpojok di salah satu kamar di dalam asrama. Di dalam kamar tersebut mereka menemukan sebuah ventilasi udara yang mengarah langsung ke kamar mendiang Madame Lauren. Kemudian salah satu dari 3 anak jahil itu pun mulai masuk ke dalam kamar melalui ventilasi tersebut. Lalu tiba-tiba kembali kepada Sophie yang ternyata dia bersembunyi di atas loteng menara. Karena sudah hafal dengan tingkah Sophie, Maurice pun dengan mudah menemukan dirinya. Saat akan menangkap Sophie, ternyata kekuatan mata Saint Lucy yang begitu besar membuat Maurice berteriak kesakitan yang mengakibatkan loteng menara tersebut mulai roboh. Naas, ketika itu Sophie terjebak bersama Maurice yang terus berusaha menangkap dirinya. Beruntung papan kayu yang diinjak oleh Maurice rapuh yang membuat dirinya terjatuh langsung ke dasar menara. Di ruangan lain, ternyata Suster Debra dan para siswa terlihat masih dibuat ketakutan dengan kejaran iblis kambing. Di bawah menara, akhirnya Sophie berhasil bertemu dengan Suster Irene. Akan tetapi ketika itu Maurice bangkit kemudian menyerang Suster Irene. Namun lagi-lagi dengan kekuatan besar mata Saint Lucy, Maurice langsung dibuat terkapar. Bahkan di momen ini Suster Irene mengira bahwa Maurice sudah tewas, begitu juga dengan Valak. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Hal itu merupakan tipu muslihat dari Maurice yang langsung bangkit dan berhasil mendapatkan mata Saint Lucy. Hal itu membuat Valak yang tersegel kembali terbebas. Bahkan dia juga mendapatkan kekuatan murni dari mata Saint Lucy. Kebangkitan Valak tersebut membuat Suster Irene yang dibantu Suster Debra sangat kewalahan. Bahkan dengan mudah di sini Valak berhasil menumbangkan Suster Debra, kemudian menangkap Suster Irene lalu membakarnya hidup-hidup. Namun karena Suster Irene memiliki keyakinan yang kuat, api yang dibuat oleh Valak tak mampu membakarnya. Melihat kejadian itu, Suster Debra mulai mendapatkan keyakinannya. Lantas karena mereka tepat berada di dalam gudang penyimpanan wine, Suster Irene mengajak Suster Debra untuk berdoa bersama dengan keyakinan bahwa wine yang berada di tempat tersebut akan berubah menjadi darah Kristus. Meski baru mendapat kekuatan super di atas rata-rata, iblis Valak akhirnya terbakar. Dalam waktu yang bersamaan, sosok iblis kambing juga kembali ke tempat aslinya, sehingga anak-anak bersama Ibu Sophie akhirnya selamat. Di akhir video kita akan diperlihatkan tatapan Suster Irene yang janggal kepada Maurice, yang sebelumnya mengatakan bahwa dia akan menetap di asrama tersebut bersama Sophie dan juga ibunya. Kemudian film pun berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir di channel ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika ada salah kata ejaan. Saya mewakili Bagong John pamit undur diri. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Yes, Father. How can we help?